Pada tahun 1954, ada sebuah tragedi di Cikande, Serang, Banten yang menjadi catatan sejarah yang terabaikan. Rakyat Cikande pada saat itu telah terprovokasi dengan isu agama, yaitu isu Darul Islam yang secara masif diagitasi oleh kelompok-kelompok pendukung DITII Kartosuwiryo. Masifikasi gerakan dukungan berdirinya negara Islam dan keberlakuan syariat Islam di Serang bagian utara dan selatan telah memicu perlawanan dari kelompok yang pro-NKRI. Tampakan kontra ideologi antara kedua belah pihak kemudian menjadi klimaksnya ketika memakan korban akibat pergolakan tersebut. Kedatangan Juragan Musa ke Pondok Udin memerintah Udin untuk mencuri bibit karet dan berjanji upahnya diberikan setelah berhasil mencuri. Udin mulai melakukan pencurian. Juragan Musa ingkar janji dan menganiaya Udin. Udin, Sri, dan dua pemikul singkong mengobrol membahas penjajahan Belanda sebelumnya dan Darul Islam. Dari obrolan itu, mereka mulai curiga dengan Juragan Musa mengenai hubungannya dengan Darul Islam. Udin, Sri, dan dua pemikul singkong membuat laporan ke komandan untuk mengetahui hubungan antara Juragan Musa dan Darul Islam. Mereka menemukan bukti bahwa Juragan Musa merupakan anggota dari Darul Islam. Banyaknya bukti tersebut membuat Juragan Musa ditangkap dan Udin diangkat sebagai lurah. Gerombolan Darul Islam datang kembali untuk balas dendam. Keadaan Banten Selatan semakin membaik dan warga hidup dengan nyaman dan tentram. Di sini kami akan menunjukkan kepada kalian teks cerita sejarah yang berjudul Peristiwa Banten Selatan. Pada suatu hari, hidup sepasang suami istri, yaitu Udin dan Sri, yang tinggal di daerah Cikande, yang mana pada daerah itu terdapat kelompok-kelompok pendukung DITII. Suatu ketika, ada dua orang pemikul singkong yang hendak menuju ke tempat truk-truk di kota. Mereka berhenti di sebuah beranda pondok milik Udin karena merasa kelelahan. Setelah minum, merokok, dan istirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, si pemilik pondok datang. Saat Udin hendak masuk ke pondok, dia mendapati pintu pondoknya dikunci dan segera memanggil Sri, istri Udin, dari luar pondok. Sri membukakan pintu, mempersilahkan suaminya masuk. Lalu datang Juragan Musa, salah satu orang yang memiliki kekuasaan di daerah itu. Juragan Musa memerintah Udin untuk mencuri bibit karet untuknya. Udin yang berpikir sulitnya mencari nafkah dengan kedatangannya Darul Islam pun mengiyakan tawaran tersebut. Juragan Musa memberikan uang pada Udin sebagai upah awal, lalu dia pergi meninggalkan Udin. Setelah itu, Udin masuk ke dalam pondok dan memberikan upah itu pada istrinya. Upah yang tentu tidak sepadan dengan resiko pekerjaan yang akan dilakukan Udin. Malam harinya, dua orang pemikul singkong datang lagi. Mereka hendak menginap di pondok Udin karena hujan. Namun, Udin tidak membukakan pintu. Mereka memutuskan tidur di beranda pondok. Setelah dua orang itu tertidur, Udin diam-diam pergi dari pondoknya, berangkat untuk mencuri bibit karet. Saat menjelang pagi, Sri keluar pondok dan mendapati dua orang pemikul singkong tadi sedang tidur di beranda pondoknya. Mereka bangun meminta izin untuk mandi dan memberikan singkong sebagai balas jasa. Sri mengambil singkong itu dan memasaknya untuk dimakan bersama dua orang pemikul singkong itu. Beberapa saat kemudian, Udin pulang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, karena hasil curiannya diambil Juragan Musa dan dia tidak diberikan upah tambahan kepada Udin, bahkan Juragan Musa menyiksa Udin. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Sri. "Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, ini hanya kecelakaan kecil aja kok," jawab Udin. Lalu Sri dan kedua pemikul singkong pun mengajak Udin untuk makan bersama. Sri merasa sedih melihat keadaan suaminya.
Namun, Udin tetap menyuruh Sri untuk bersabar karena dia percaya suatu hari nanti keadaan dan kondisi mereka akan menjadi lebih baik ketika tentara Darul Islam itu pergi dari kampung ini. Udin, Sri, dan 2 pemikul singkong berkumpul dan mengobrol bersama. Mereka membahas tentang tentara Darul Islam dan zaman penjajahan yang sebelum-sebelumnya. Pak Udin, saya merasa curiga dengan juragan Musa. Sepertinya dia ada hubungannya dengan tentara Darul Islam. Karena saya sering melihat di rumahnya ada 1 atau 2 orang tentara Darul Islam yang berkunjung ke rumahnya, kata pemikul singkong. Kalau begitu, bagaimana jika kita besok membuat laporan ke komandan tentang juragan Musa ini? Setuju? Kata Udin. Setuju, Pak. Kata pemikul singkong. Dari obrolan itu, mereka menyadari bahwa juragan Musa memiliki hubungan dekat dengan tentara Darul Islam. Tiba-tiba, salah satu dari orang pemikul singkong menampakkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat juragan Musa berjalan menuju pondok Udin. Kedua pemikul tadi bersembunyi karena takut. Lalu, Sri mengajak suaminya untuk masuk ke dalam pondok, namun Udin menolak. Ternyata juragan Musa hanya sekedar lewat tanpa melihat sedikit pun ke arah Udin dan istrinya. Mengetahui juragan Musa sudah lewat, 2 orang pemikul singkong tadi keluar dari persembunyian, lalu pamit untuk pulang. Keesokan harinya, Udin, Sri, dan 2 orang pemikul singkong pergi ke markas komandan untuk melaporkan juragan Musa. Lapor komandan, saya memiliki kecurigaan terhadap juragan Musa. Sepertinya dia ada hubungannya dengan tentara Darul Islam, kata Udin. Baik, laporan diterima. Saya dan prajurit saya akan melakukan pemeriksaan terhadap juragan Musa, kata komandan. Lalu, komandan bersama para prajurit Banten Selatan mendatangi rumah juragan Musa. Mereka menginterogasi juragan Musa dan istrinya di sana. Komandan mendapatkan bukti pertama berupa pengakuan dari Nyonya, istri juragan Musa, yang mengatakan bahwa juragan Musa termasuk ke dalam pembesar atau bagian dari anggota Darul Islam. Bu Nyonya, apakah ibu pernah melihat juragan Musa berhubungan atau berkumpul dengan tentara Darul Islam? Tanya komandan. Benar komandan, suami saya adalah anggota dari Darul Islam, kata Nyonya. Setelah itu, komandan menggeledah tas juragan Musa. Apa ini? Kata komandan. Akhirnya telah ditemukan bukti yang kedua. Pada tas juragan Musa terdapat banyak surat-surat tentang Darul Islam. Namun, juragan Musa tidak mau mengakui bukti-bukti itu. Tiba-tiba datanglah Pak Lurah. Komandan, Udin, dan yang lain segera bersembunyi dan mengancam juragan Musa agar tidak memberitahu Pak Lurah akan keberadaan mereka. Lapor Pak Residen, persiapan untuk menyerang markas komandan sudah mencapai 100%, kata Pak Lurah. Baik, terima kasih atas laporannya, silakan kembali beraktivitas, kata juragan Musa. Siap Pak, kata Pak Lurah. Disitulah komandan mendapatkan bukti yang ketiga. Pak Lurah melaporkan persiapan rencana untuk menyerbu markas komandan dan memanggil juragan Musa dengan sebutan Pak Residen, sejenis panggilan untuk orang penting yang tergabung ke dalam anggota Darul Islam. Setelah Pak Lurah pergi, datanglah Pak Kasan, bawahan juragan Musa. Pak Kasan menambahkan bukti yang keempat bahwa juragan Musa memang bekerja sama dengan Darul Islam. Atas perintah juragan Musa, Pak Kasan dan orang-orangnya hendak membunuh Udin karena ia telah memegang bukti berupa tas yang berisi surat-surat Darul Islam. Namun gagal karena Udin tidak di rumah. Atas perintah juragan Musa pula, Pak Kasan dan orang-orangnya membakar rumah Udin. Begitulah percakapan juragan Musa dan Pak Kasan yang menjadi bukti bahwa juragan Musa adalah anggota Darul Islam. Bukti yang lagi-lagi didengar oleh komandan, Udin, dan lainnya selama bersembunyi ketika juragan Musa mengobrol dengan Pak Kasan. Setelah peristiwa penangkapan juragan Musa itu,
Udin, Sri, dan Rojali, bawahan Juragan Musa, yang ternyata ada di pihak Udin dan komandan tinggal di rumah Nyonya Musa. Keadaan masyarakat Banten Selatan yang sudah membaik tidak membuat Udin lantas bersantai sebagai lurah. Gerombolan Darul Islam sudah datang kembali untuk balas dendam. Sebelum gerombolan pemberontak itu menyerbu, Udin memiliki strategi menyatukan seluruh rakyat Banten Selatan untuk membantu komandan dan pasukannya dalam melawan penyerbuan itu. Pertama, Udin memanggil pimpinan di setiap desa. Udin mengatakan rencana menyatukan seluruh masyarakat Banten Selatan untuk gotong royong melawan gerombolan pemberontak. Kedua, Udin memerintahkan untuk menyiapkan jebakan dan senjata dari barang apapun yang bisa digunakan seperti bambu dan sebagainya. Ketiga, Udin melarang semua warga untuk meninggalkan Banten Selatan karena pasti akan ada penyerangan mendadak dari pihak gerombolan pemberontak. Pertempuran itu pun terjadi. Dua di antara anggota pemberontak bahkan sampai menyerang rumah Nyonya Musa. Namun, Rojali dan Sri berhasil melawan dan membunuh dua orang itu. Rencana Pak Lurah Udin menyatukan seluruh masyarakat Banten Selatan untuk gotong royong melawan pemberontak Darul Islam menghasilkan kemenangan. 3 bulan kemudian, keadaan masyarakat dan kondisi Banten Selatan semakin membaik. Pada daerah tempat tinggal Udin sudah dibangun sekolah untuk anak-anak dan Nyonya Musa menjadi salah satu guru yang mengajar baca tulis. Laki-laki, perempuan, tua muda semuanya belajar baca tulis. Lalu, dibangun pula waduk untuk mengolah ikan sebagai salah satu bahan makanan. Mereka juga akan memiliki ladang untuk ditanami pohon kelapa dan durian. Keadaan yang sudah lama dinantikan oleh Udin, Sri, dan seluruh masyarakat Banten Selatan itu datang karena kemauan masyarakat Banten Selatan untuk gotong royong bekerja sama melawan gerombolan pemberontak Darul Islam. Setelah itu, mereka bisa hidup dengan layak di tanah sendiri yang subur. Tubuh boleh ditendang, diinjak-injak, tapi semangat hidup tidak boleh redup. Karena semangat hidup itulah yang membuat seseorang bisa hidup dan terus bekerja.